Bayangkan pada waktu itu orang-orang Eropa menggunakan angka Romawi yang tidak mengenal angka 0 untuk menuliskan bilangan. Bagaimana cara menulis angka 1 miliar, 1 triliun dan seterusnya? Akan rumit sekali, bukan? Ketiadaan namun menjadikannya ada, itulah angka 0. Bayangkan pada waktu itu orang-orang Eropa menggunakan angka Romawi yang tidak mengenal angka 0 untuk menuliskan bilangan sebagai berikut. Jika diurutkan angka Romawi akan seperti ini. Sementara ada 6 bentuk subtraktif khusus, yaitu berapakah angka Romawi untuk 1999? Seharusnya seperti ini, bukan? Banyak juga yang menulisnya seperti ini, terutama kaum tradisionalis yang menyandarkan penulisannya pada bentuk subtraktif sebelumnya. Malahan, bangsa Romawi sendiri cenderung menggunakan bentuk aditif angka 4 seperti ini daripada seperti ini. Maka 1999 akan ditulis seperti ini. Mana yang benar? Belum lagi, sistem angka Romawi tidak lebih tinggi dari 1000. Bagaimana cara menulis angka 1 miliar, 1 triliun dan seterusnya? Akan rumit sekali, bukan? Padahal semua angka-angka tersebut hanya merupakan pengulangan angka dengan menambahkan angka 0 di belakang. Sesederhana itu. Itulah sedikit dari manfaat adanya angka 0. Selain menyangkut ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan angka-angka seperti aritmatika, aljabar, algoritma, kalkulus, dan lain-lain. Ilmu-ilmu tersebut hanya mungkin dapat dikembangkan dengan adanya angka yang tidak ada nilainya atau kosong, yaitu angka 0. Sejarah penggunaan simbol-simbol untuk menggambarkan kekosongan yang identik dengan angka 0 sebenarnya telah dimulai oleh orang-orang kuno untuk tujuan menentukan musim, seperti yang dilakukan oleh bangsa Babilonia yang tinggal di lembah Mesopotamia sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Namun mereka belum memahami angka 0 dengan sifat-sifatnya sebagai nilai numerik tersendiri. Demikian juga 600 tahun kemudian, bangsa Maya telah menggunakan angka 0 untuk kalender mereka dengan simbol mata. Namun menariknya, meskipun suku Maya dikenal sebagai ahli matematika, mereka tidak menggunakan angka 0 ini dalam menghitung persamaan. Mungkin mereka belum memahami angka 0 ini penting kali ya. Lanjut sekitar tahun 458 Masehi di India. Konsep 0 ini muncul dalam puisi atau nyanyian. 0 dalam bahasa Sanskerta disebut sunya, disimbolkan dalam beberapa kata yang berbeda seperti ruang, hampa, atau angkasa. Barulah pada tahun 628 Masehi, seorang astronom dan ahli matematika yang bernama Brahmagupta di India mengembangkan sifat-sifat tersendiri untuk angka 0. Angka 0 ini menjadi angka dan memiliki nilai tersendiri. Matematikawan India ini menunjukkan bahwa angka 0 bisa berfungsi sebagai pembatas antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Selain itu, dia juga mengembangkan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian menggunakan angka 0. Pada masa ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, angka 0 telah memiliki nilai yang berdiri sendiri. Dari India, angka 0 berkembang ke Cina dan Timur Tengah. Pada tahun 773 Masehi, 0 mulai populer dan diadopsi di Baghdad. Orang-orang Arab menyebut lingkaran ini sebagai sifr, yang berarti kosong dan disimbolkan dengan titik. Salah seorang ahli matematika bernama Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi
yang bekerja di Bait Al-Hikmah menyarankan bahwa lingkaran kecil harus digunakan dalam perhitungan jika tidak terdapat suatu nomor di tempat puluhan. Nol menjadi semakin terkenal dan penting berkat beliau. Al-Khawarizmi pun menggunakannya untuk menciptakan teori aljabar pada abad ke-9. Selain itu, ia juga mengembangkan metode untuk mengalihkan dan membagikan angka yang disebut dengan algoritma. Angka 0 baru sampai ke Eropa sekitar abad ke-12 berkat kitab yang ditulis oleh Al-Khawarizmi yang berjudul Al-Jami' wal Tafriq bi Hisab Al-Hind. Beliau dalam dunia barat lebih dikenal dengan nama Al-Khawarizmi, Algoritmi, Algorismi, dan nama-nama lainnya. Kitab ini menyebar ke Eropa ketika penaklukan Andalusia. Namun di kalangan orang-orang Eropa terjadi pertentangan. Sebagian beranggapan bahwa 0 atau sifar adalah angka setan atau kode yang membahayakan negara. Bahkan pemerintahan Italia pun sempat melarang angka yang berasal dari India Arab ini untuk digunakan. Untungnya seorang matematikawan Italia, Leonardo Fibonacci, menciptakan teori Fibonacci yang melibatkan angka 0. Teori ini kemudian menjadi populer dan digunakan untuk membantu penyusunan pembukuan bagi para pedagang. Meski harus digunakan secara diam-diam, angka ini tetap digunakan di Eropa. Nama sifar pun berkembang menjadi ciper, yang juga berarti sandi atau kode. Barulah pada tahun 1600-an, angka 0 bebas digunakan secara luas di seluruh Eropa. Para ilmuwan Eropa seperti René Descartes menciptakan sistem koordinat Kartesian. Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz berhasil mengembangkan kalkulus. Pada gilirannya, kalkulus membukakan jalan bagi perkembangan ilmu fisika, teknik, komputer, serta teori keuangan dan ekonomi. Mulai saat itu angka 0 pun menyebar ke seluruh penjuru dunia dan melekat dengan perhitungan manusia hingga hari ini. Dan angka Romawi tidak lagi populer penggunaannya. Sekilas sederhana, ternyata angka 0 ini prosesnya penuh lika-liku ya.